that the highest king would welcome me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa.
Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi KM Tong Kids, apa kabarnya kalian semua? Saya yakin kalian masih semangat, masih sehat, ya betul? Iya, hari ini hari Minggu tanggal 21 November 2021. Pastinya kalian siap untuk ibadah. Yuk anak-anak semua, kita siapkan hati kita mau beribadah sama Tuhan. Kita juga siapkan Alkitab dan celengan supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tadi pada saat kalian bangun pasti kalian sudah berdoa sama Tuhan, betul? Nah saatnya sekarang kita datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, Bapa Ku Datang. Siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Bapa Ku Datang. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tak hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bangun dengan keadaan yang sehat dan tubuh yang kuat. Kami siap Tuhan untuk memuji Nama. Kami memohon kepadamu layakan kami untuk bisa menyembah Nama-Mu. Pimpin jam ibadah kami hari ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Kamu tahu lagu ini? Kita nyanyikan sama-sama yuk. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur
harus selalu bersukacita. Kalian boleh duduk, siapkan persembahan kalian. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa masukkan ke dalam amplop. Atau kalian juga bisa masukkan ke dalam celengan yang tadi sudah kalian siapkan. Atau bisa juga scan QR Code yang ada di layar dan minta bantuan mama. Bisa juga transfer ke rekening Kak Imtong. Ayo anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kalian, telinga kalian, dan pikiran kalian hanya tertuju sama firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Sudah bisa dengan sikap berdoa, yuk. Yesus, sekarang kita sudah persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk orang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Love Plate. Adik-adik gimana kabarnya? Love harap adik-adik bersukacita karena hari ini kita beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik suatu hari ya pasti ada sukacita yang besar karena Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini ya. Tuhan Yesus pernah berjanji ya memberikan sukacita besar ya, sukacita selamanya untuk para sahabat-sahabatnya ya. Ini cerita Lause ya, tapi sebelum cerita kita doa yuk minta pimpinan Tuhan ya. Tuhan terima kasih hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap minggu ada ibadah karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan pimpin ya Tuhan. Tuhan sampaikan ya Tuhan firman-Mu melalui Lause ya Pauline ya Tuhan. Biar semuanya keluar hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, seperti anak-anak ini masih kecil, tapi saya percaya Roh Kudus ya Tuhan bisa mengajari anak-anak dan membuat anak ini mengerti apa yang disampaikan Tuhan sampaikan melalui firman-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tebak, Lause ada di mana sih? Oh, indah banget ya. Sekarang bumi rusak karena kita yang berdosa ya. Tapi Tuhan akan memulihkan pasti suatu hari lebih indah lagi ya. Tapi di balik yang lain ini banyak orang yang sengsara adik-adik. Kenapa ya mereka ada yang sengsara ya? Ya, anak-anak kecil-kecil di Ghana ya, mereka diperbudak oleh nelayan. Mereka nggak sekolah adik-adik.
Mereka kerja dari pagi sampai malam, gak ada istirahatnya. Mereka kelaparan. Kalau anak kecil ini nggak dapat ikan banyak, mereka dipukuli sama nelayan ya. Oh, kasihan banget ya. Mereka juga banyak meninggal karena kecapaian, karena kelaparan, dan mereka tuh nggak bisa berenang, nggak pernah diajarin berenang. Mereka tenggelam, akhirnya mati. Aduh, menyedihkan banget lah ya. Tapi mereka pikir, oh mereka tuh hidupnya bisa-bisa aja, nggak ada masalah berat gitu ya. Tapi menurut adik-adik itu layak nggak mereka tinggal di danau Volta ya, di Ghana? Langsung berkata, oh mereka tidak layak untuk tinggal di situ ya. Terus suatu hari ada Ibu Lisa ya, melihat danau Volta banyak anak-anak kecil yang diperlakukan seperti itu ya. Hati Lisa ya tersentuh ya. Ibu Lisa ini mau menyelamatkan anak-anak ini dari perbudakan nelayan ya. Jadi Ibu Lisa ini bertemu satu anak ya, meyakinkan bahwa hidup kamu itu tidak layak gitu ya. Anak ini percaya kepada Ibu Lisa ini ya, dan Ibu Lisa mau menyelamatkan dan memindahkan tinggalnya bukan di Ghana lagi ya, di tempat yang lebih baik dan lebih layak ya, lebih layak supaya terbebas dari perbudakan nelayan. Begitulah cerita di Danau Volta. Adik-adik, seperti anak di Ghana ya, mereka diperbudak oleh nelayan. Kita juga diperbudak oleh dosa kita ya. Sadarkan adik-adik, kita butuh penyelamat ya. Seperti Ibu Lisa meyakinkan tiap anak-anak di Ghana itu untuk percaya kepadanya dan memindahkan ke tempat yang lebih layak ya. Tuhan Yesus juga meyakinkan kita ya untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan Dia menyiapkan tempat yang lebih layak bagi kita supaya kita terlepas dari dosa ya. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kapan sih Tuhan Yesus berjanji kepada saya gitu ya, kepada kita semuanya ya, tempat lebih baik gitu ya. Dan bagaimana tempatnya? Beginilah ceritanya. Adik-adik ingat kan cerita Lazarus yang sebelumnya ya? Lazarus menceritakan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga, dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang baru ya. Ada cerita Lazarus Mulyawan, ada cerita Lazarus Vera, ada cerita Lazarus Paula ya. Sebelum Yesus menderita di kayu salib, Dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bagi murid-muridnya, bagi para sahabatnya ya. Ingat kan cerita itu ya? Itulah perpisahan yang sangat membuat para sahabatnya sangat kebingungan karena sempat lagi kehilangan Tuhan yang begitu baik bagi mereka ya. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang kepada kamu juga. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, kau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Petrus berkata, Tuhan, kenapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepada aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, adik-adik sangat gelisah hati Petrus waktu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ya. Ya, pikir Petrus, aduh,
aku udah menyerahkan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa Yesus pergi sih? Kenapa Yesus meninggalkan para sahabat-sahabatnya ya? Ya, mungkinkah aku menyangkal engkau 3 kali? Mungkin kayak gitu ya. Wah, hati Yesus benar-benar gelisah, dan para sahabatnya juga gelisah, dan Tuhan Yesus tahu mereka gelisah. Makanya dia berkata begini ya. Kata Tuhan Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sungguh aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan setelah itu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan, aku nggak tahu kemana kau pergi. Gimana kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepada aku. Waduh, adik-adik, para sahabatnya, para muridnya bingung sekali ya. Apalagi waktu Tuhan Yesus ditangkap, disesah, disalibkan. Waduh, mereka kebingungan dan mereka lari adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus bangkit yang hari ketiga. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para sahabatnya ya, supaya mereka percaya kepadanya ya. Dan Tuhan Yesus waktu menjumpai mereka ya, menyatakan dia hidup ya, dia juga menjelaskan bahwa di Alkitab, di kitab-kitab yang dituliskan ya dengan inspirasi Roh Kudus ya, mereka jadi sadar, wah benar mengenai Tuhan Yesus ada tertulis di Alkitab ya. Mereka jadi sangat percaya bahwa kehidupan itu udah ditertuliskan di Alkitab ya. Mereka merasa lebih yakin lagi Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua ya. Oke. Sebelum berpisah, Tuhan Yesus memberkati para sahabatnya ya, dan mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Wah, mereka sangat senang ya. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, benar perkataannya. Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi mereka ya. Mereka pulang dengan sangat bersukacita ke Yerusalem ya. Dan mereka menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya ya. Mereka percaya apa dia katakan Tuhan Yesus, dan mereka percaya janji Tuhan adalah pasti dan benar. Mungkin adik-adik bingung ya, lalu gimana tempatnya? Seperti apa ke tempatnya surga itu? Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu yang pastinya Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia mengadili kita semuanya adik-adik ya. Adik-adik juga diadili loh ya. Yang tidak percaya Tuhan Yesus masuk ke neraka, api neraka. Yang percaya kepada Tuhan Yesus bela, dan supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya ya. Surga adalah tempat kita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kebahagiaan yang kekal, seperti terus di Wahyu 21 ayat 3. Kita baca yuk. Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Itulah surga. Di surga adik-adik tidak ada air mata kesedihan, tidak ada lagi kepedihan atau rata tangis dan duka cita. Di surga tidak ada seperti itu adik-adik. Dan Tuhan Yesus mau memulihkan segalanya. Ada langit dan bumi yang baru adik-adik. Di surga hanyalah kebaikan kekal bersama dengan Tuhan Yesus ya, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata adik-adik ya. Hidup bersama Allah Tuhan Yesus selama-lamanya dengan sukacita kekal adik-adik. Lalu semua bertanya sekarang kepada adik-adik ya. Pertanyaan pertama, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah? Kalau percaya tunjuk tangan ya, tunjuk tangan. Semoga adik-adik pada tunjuk tangan ya.
Ya, pertanyaan kedua, apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya? Ya, percaya, angkat tangan juga. Angkat tangan. Yang ketiga, apakah adik-adik siap waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini? Yang siap tunjuk tangan juga. Pertanyaan keempat, kalau adik-adik siap, kenapa adik-adik siap waktu Tuhan Yesus datang kembali? Yuk ceritain ya kepada lo sekelas melalui rekam suara dikirim ke lo sekelasnya ya. Karena kehebatan kita, karena kita rajin ke selalu atau karena apa ya? Adik-adik siap waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang kelima, kalau adik-adik tidak siap waktu Tuhan Yesus datang kembali, cepat-cepatlah datang kepada Tuhan Yesus berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk percaya kepada Engkau ya Tuhan. Bukan dengan mulut saja, tapi hati kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bantulah kami untuk percaya selalu kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik begitu ya. Kalau kita tidak siap, cepat-cepat kita berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, waktu lo persiapkan cerita ini, lo baca ya, dan lo renungin ya di Yohanes 13 sampai 14 ya. Banyak sekali Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini ya, percayalah kepada Aku ya. Contohnya kayak di Yohanes 13 ayat 21, ya supaya jika hal itu terjadi supaya kamu percaya gitu ya. Ada juga ya Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Aku, percayalah kepada Allah Bapa dan percayalah kepada Aku gitu ya. Dia Tuhan Yesus pengen kita percaya kepadanya ya gitu ya. Dan Yohanes 14 ayat 11 Tuhan Yesus berkata begini ya, percayalah kepada Aku, kepada Tuhan Yesus maksudnya ya, atau sederhananya ya percayalah kepada apa yang Aku kerjakan di dunia ini gitu ya. Tuhan Yesus rindu supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ya adik-adik, betapa rendah hatinya Tuhan Yesus itu, betapa sabarnya Tuhan Yesus ya. Karena kasih Tuhan kepada kita ya, Dia terus menerus meyakinkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan sebagai juru selamat kita, dan Dia rindu, Tuhan Yesus rindu agar tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya gitu ya. Jadi telah berulang kali ya dari zaman dulu, sekarang dan sampai seterusnya ya, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya melalui Alkitab ya, melalui firman-Nya di dalam Alkitab supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan perkataannya, dengan janji-janjinya supaya kita percaya ya. Ayo adik-adik segera datang kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa diri kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah kita ya, dan percaya akan janjinya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini ya. Bagi kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus ya, mempelajari tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab, dan pasti kalau kita sungguh-sungguh Roh Kudus membantu kita untuk mengetahui tentang Tuhan Yesus, mengajari segala hal gitu ya, supaya kita siap ya waktu Tuhan Yesus datang kembali dan iman kita teguh gitu ya. Ya adik-adik, nantikan Tuhan Yesus selalu ya sampai Tuhan Yesus datang kembali ya. Yuk sekarang ayat hafalan diambil dari Yohanes 14 ayat 2 ya. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal ya. Jika tidak demikian, Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu ya. Ulang lagi ya, sekali lagi. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu ya, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yohanes 14 ayat 2 ya. Oke. Ya langsung berdoa ya untuk penutupan firman ini ya.
Ya adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Terima kasih akan janji-Mu ya Tuhan. Kau berjanji akan datang kembali dan menjadikan tempat bagi kami, menjemput kami ke tempat bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terus atas firman-Mu, janji-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih segalanya ya Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat kepada kita ya Tuhan. Biarkah kami selalu percaya kepada Engkau sampai Tuhan Yesus menjemput kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selalu semangat ya. Nantikan Tuhan Yesus selalu. Dadah. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Kita nyanyikan lagu 1000 Reasons. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Oke anak-anak, sekolah minggu sudah hampir selesai. Tapi sebelumnya Lose mau ajak kalian menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sukacita.